silakan. Ya, untuk progres pertama, bukunya sudah saya cetak dan saya sudah mengerjakan dari progress, personality, dan ability. Kemudian untuk aktivitas saya mengikuti progres pertama, jadi sampai prepare question. Dan untuk my goals dari hari 1 dan sampai 15 sudah saya sebutkan ngapain aja, misal dari planning sampai deliver projectnya. Dan untuk field study, landasan untuk mengerjakan sistem ada 6, jadi ada analisis kebutuhan, desain, ketersediaan data, proses pembayaran yang aman, integrasi dengan sistem, dan pengujian. Dan untuk SWOT juga sudah semua. Itu dari strength, weakness, opportunities, dan threat saya jelaskan secara singkat karena tabelnya tidak mencukupi. Dan dari kompetitor ada direct, indirect, ada tiga semua, dan disertai user review pada bagian bawah. Kemudian pada hipotesis, karena hipotesis saya penjelasannya cukup panjang, jadi cuman terdapat 3 hipotesis. Kemudian ada hipotesis explanation, saya korelasikan dengan tujuan pada proyek dan saya kaitkan dengan stakeholder. Kemudian di behavior, di variabel perilaku ini juga saya cuma 4 karena penjelasan skala saya cukup panjang. Kemudian di variabel explanation saya korelasikan variabel perilaku ini dengan tujuan pada sistem. Kemudian pada 15 menit prepare question saya jelaskan intinya untuk ngapain saja. Dan untuk 15 pertanyaan juga sudah. Oke. Apa namanya? Di type-nya jangan lupa untuk diberikan keterangan, Mas. Oh iya, Pak. Ya, Yang itu. paling pojok ya. Ya, kemudian setiap aktivitas, terutama karena kamu sudah dicetak, jangan lupa untuk direkam. Jadi Oh iya. aktivitas kamu mengerjakannya jangan lupa direkam ya. Oke, baik, Pak. Oke, cukup. Terima kasih. Ya, silakan. Oke, jadi untuk UX journey saya, di sini sudah saya cantumkan untuk user personality dan ability. Kemudian lanjut ke UX journey activity checklist. Ini sudah saya lakukan, ada discover-nya semua. Kemudian di explore-nya sudah saya sampai prepare question. Kemudian saya sudah mengisi my goals, di mana tiap hari di sini ada kurang lebih 2 sampai 4 item per hari, mana saya mengalokasikan sekitar 60 sampai 120 menit. Kemudian untuk field study-nya, kemudian ada SWOT analisis. Ini ada beberapa yang belum saya isi. Kemudian kompetitornya ada kayak akses sampai pergi-pergi, kemudian indirectnya dari calon tiket sampai agen tiket offline. Ini hipotesisnya saya baru 2 mengisi, pelanggan setia sama orang awam. Hipotesis explanation-nya belum saya kerjakan. Saya tambahkan juga ini ada identify behavior variable, mulai dari kesulitan mencari jadwal kereta api yang diinginkan, skala sangat mudah sampai sangat sulit, sampai variabel kesulitan melihat tiket kereta yang sudah dipesan. Kemudian untuk variabel explanation-nya ini menyusul. Kemudian 15 menit preparation question, di sini sudah saya isi beberapa, hanya 3 yang belum. Kemudian untuk prepare question seperti ini, Pak. Mungkin itu aja progres yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih. Jangan lupa di setiap halamannya itu ada waktunya, itu juga ditulis ya. Oke, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Selanjutnya, silakan. Ada 011, silakan. Sudah terlihat, Pak. Sudah, silakan.
Baik, dari awal di sini saya sudah membuat personality dan ability-nya dan menyesuaikan diri saya dan ability yang saya punya. Dan untuk UX Journey Activity Checklist-nya belum saya isi, yang di bawahnya juga belum. Tapi di sini untuk goals-nya sudah saya isi sampai day 14, Pak. Dan selanjutnya di sini discover untuk field study-nya di sini saya sudah mengisi juga ada 4 kurang lebih, yaitu pengamatan pengguna, wawancara pengguna, uji coba pengguna, sama penyelidikan kontekstual. Dan di sini sudah ada SWOT analisisnya sudah saya isi semua juga. Dan untuk progres saya baru sampai situ saja sih, Pak. Oke, jangan lupa di setiap halaman diberi waktu, kemudian aktivitasnya direkam, Nah, ya, Pak. dan sesuaikan dengan timeline kita ya, biar nanti nggak ketinggalan. Siap, Pak. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada Dinda, silakan. Permisi Pak, apa udah kedengeran? Sudah, silakan. Jadi langsung aja, ini untuk UX journey saya. Terus di sini saya sudah mengisikan untuk UX diary. Kemudian ini saya sudah menyelesaikan UX journey activity-nya sampai identify behavioral variables. Terus ini untuk my goals, tapi saya masih ngisinya sampai di 12. Kemudian saya juga udah mengisi field studies-nya. Terus ini ada SWOT analisis, saya juga udah menyelesaikannya sampai yang treats. Kemudian kompetitor, di sini untuk direct competition-nya ada Traveloka, Tiket.com, dan KAI Access. Kemudian untuk indirect competition-nya ada Expedia, Pagi-Pagi, sama Bluebird, atau semacam Gojek. Kemudian ini untuk hipotesisnya ada 3, yaitu pembayaran online, fitur notifikasi dan konfirmasi, dan fitur pencarian tiket kereta api. Kemudian ini untuk explanation hipotesisnya. Kemudian ini identify behavioral variable, di sini ada 6 beserta skalanya masing-masing. Kemudian di sini ada variable explanation-nya, tapi yang nomor 1 yang efisiensinya belum saya isikan. Kurang lebih masih sampai di situ Pak progres saya. Oke, terima kasih. Sama seperti yang tadi, jangan lupa direkam untuk aktivitasnya, kemudian time-nya juga jangan lupa diisi. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Selanjutnya ada 380, silakan. Ya, baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya sudah membuat personality and ability-nya, kemudian sudah membuat UX journal activity checklist-nya. Lalu di sini di bagian my goals-nya saya baru menulis goals di day 1 saja. Lalu di field study-nya di sini saya mengambil jurnal analisis dan perancangan prototipe mobile application KAI Access menggunakan inclusive design. Jadi untuk meningkatkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas penglihatan. Lalu di sini untuk SWOT-nya yang mulai dari strengths, weakness, lalu opportunities dan threats-nya. Kemudian di sini ada kompetitornya, di mana di sini di competition-nya ada KAI Access, Trendman, Confirm TKT, sama Ikigo. Lalu indirect competition-nya ada Traveloka, Tiket.com, Tokopedia, Shopee. Lalu untuk user review-nya masih belum, Pak. Terus untuk hipotesisnya di sini saya sudah meriwayatkan seperti ini. Kemudian identify behavior variabelnya saya menggunakan scale seperti ini, tidak terlalu atau sangat. Lalu untuk prepare question-nya seperti ini, Pak. Ya, mungkin segitu saja. Baik, jangan lupa dipindah ke buku ya, mulai besok ya. Ya, siapa? Dicatat waktunya dan direkam. Baik, terima kasih. Oke. Makasih, Pak. Oke, selanjutnya ada 519, silakan. Baik Pak, sebelumnya saya masih coret-coretan pada di Word.
sini ada ilustrasi dari rekan saya, alumni dari UX Journey Activity. Dan ini adalah my course kurang lebih dari 8 hari, insya Allah bisa selesai untuk pengerjaannya. Lalu untuk flash strategisnya kurang lebih mengenai sistem booking ada kereta api. Dan untuk SWOT analisisnya mungkin belum selesai sebelumnya. Dan untuk hipotesisnya ada 5 stakeholder yang terdapat ada hipotesis. Dan ini adalah penjelasan dari hipotesis explainer. Dan untuk identifikasi level variabelnya mungkin masih 4 saja untuk saat ini. Lalu dan ini ada untuk pemecahan dari verifikasinya. Mungkin segitu, Pak. Baik, jangan lupa untuk dipindah ya, mulai besok ya. Baik, Pak. Terima Oke, kasih. terima kasih. Selanjutnya ada 030, silakan. Oke, baik Pak. Jadi di sini saya sudah bikin untuk progres pertamanya itu saya baru menyelesaikan yang pertama ada personal dan ability yang saya punya. Kemudian untuk UX Journey Activity checklistnya masih belum dikerjain atau belum di checklist sama belum dimasukin waktunya. Terus untuk my goals di sini udah saya isi dari day 1 sampai day 14 dan time allocation-nya juga udah saya isi. Tapi di sini masih belum saya masukin. Kemudian untuk discover atau field studies-nya, jadi di sini saya ada yang pertama ada memahami kebutuhan pengguna, kemudian ada mendapat feedback langsung, terus ada meningkatkan kualitas sistem, menemukan kesalahan sistem, sama mengidentifikasi tren pengguna. Untuk SWOT-nya di sini saya udah isi semua, strength-nya, weakness, opportunities, sama threat-nya. Dan mungkin yang ke bawahnya masih belum saya kerjain, nanti menyusul Pak. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan hari ini Pak. Baik, terima kasih. Ada Baik. lagi, silakan. Silakan dimatikan dulu share screen-nya. Ada 282, silakan. 282, silakan. Baik Pak, saya dari kelas D Pak ya. Jadi ini saya sementara ngerjain di Word, soalnya yang di PDF itu kayak belum rapi gitu Pak, masih acak-acakan. Yang pertama ini user personality-nya, setelah itu untuk UX Journey Activity Checklist-nya ini masih sampai identify behavior variable-nya. Setelah itu lanjut yang ketiga ini my goals, sampai hari ke mungkin ini masih belum fix, cuma nanti saya benahi lagi Pak. Setelah itu yang discover-nya untuk perbandingan user experience aplikasi tiket.com. Terus lanjut yang di SWOT-nya ini ada advantage-nya, terus unique-nya, selling point-nya, dan lain-lain. Terus kelemahannya juga ada. Setelah itu untuk kompetitornya ada Traveloka, Trip.com, dan lain-lain. Setelah itu lanjut untuk hipotesisnya ini masih saya identifikasi, jadi nanti menyusul Pak. Terus lanjut yang identify behavior-nya itu seperti ini. Mungkin itu Pak dari saya. Oke, dipindah ke buku, kemudian dilengkapi ya. Iya Pak. Ya, terima Terima kasih kasih. Pak. Ya, sama-sama. Dimatikan share screen-nya. Selanjutnya ada 149, silakan. Baik Pak. Pak, mohon maaf tadi saya itu dari kelas A yang jam 7.30 tadi Pak. Itu masih bisa ikut sekarang apa enggak Pak? Ya, silakan. Oke. Jadi progres saya untuk progres pertama, my goals-nya sudah saya isi juga di sini.
Lalu, oh ya, buat page sama formnya tuh belum saya isi semua, Pak. Nanti saya akan lengkapi. Terus buat field study-nya itu saya ngambil landasan seperti kemajuan teknologi, kemudahan dan kenyamanan, informasi yang akurat, dan fleksibilitas pembayaran. Untuk selanjutnya itu SWOT juga sudah saya isi di sini. Eh, Selanjutnya itu kompetitor, ini sudah saya isi juga dari kompetitor, dari kompetisinya itu sudah, dari indirectnya sudah, dan user review. Oke. Untuk selanjutnya yaitu hipotesis. Hipotesisnya perkiraan nanti saya tambahkan lagi di sini, masih 3, Pak. Dan hipotesis explanation-nya juga saya belum isi, nanti bakal saya lengkapi. Dan selanjutnya studies. Identify behavior variable. Ini sudah saya isi. Nah, ini saya tadi barusan dapat info kalau misalkan scale-nya itu di paling mudah ke paling sulit itu ditulis semua, Pak ya. Oh. Oke, nanti saya akan ganti juga. Dan selanjutnya variable explanation ini sudah saya isi. 15 minute preparation question. Ini cuman problem rankingnya saja, belum saya isi, nanti saya akan lengkapi. Dan terakhir prepare question, ini juga saya lengkapi, Pak. Udah segitu saja progres satu saya, Pak. Oke, dilengkapi semua ya, Baik, biar Pak. sesuai dengan schedule. Baik, Pak. Baik, terima kasih. Ada lagi, silakan. Ya, 270, silakan. Ya, untuk progres saya sudah mengerjakan personality dan ability-nya. Kemudian untuk goals-nya, saya sendiri sudah sampai di 11. Kemudian untuk field studies-nya, itu saya sudah mengambil beberapa dari jurnal. Kemudian untuk SWOT analisnya sudah saya kerjakan juga, untuk strength, weakness, kemudian opportunities dan risk-nya. Kemudian untuk kompetitornya, untuk direct kompetitornya juga sudah, kemudian indirect kompetitornya juga sudah, yaitu Tokopedia. Kemudian untuk user review-nya, itu saya belum mengerjakan untuk user review-nya. Kemudian hipotesisnya, di sini saya menggunakan 3 personas, yaitu traveler, pelajar, kemudian pebisnis, yang dijelaskan di bawahnya. Kemudian untuk identify behavior variable, di sini saya hanya ada 5 dari behavior variabelnya. Kemudian untuk penjelasannya juga sudah dijelaskan di bawahnya. Kemudian yang terakhir itu saya sudah mengerjakan untuk prepare question-nya, Pak. Mungkin itu saja untuk progres satu saya. Oke, jangan lupa dipindah ke buku mulai untuk progres kedua, kemudian waktu, dan jangan lupa juga untuk direkam ya. Ya, baik. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Selanjutnya, silakan. Ada lagi, silakan. Permisi Pak, saya dari kelas E nggak apa-apa Pak untuk sekarang. Ya, silakan. Saya langsung tunjukkan buku nggak apa-apa ya Pak? Boleh langsung dinyalakan kameranya. Oke Pak. Ya, pertama di sini yang pertama ini saya mengisi data diri saya dan pengalaman saya. Begini nggak apa-apa ya Pak ya? Untuk UX Journey Activity Checklist-nya saya checklist sampai di prepare questions karena saya mengerjakan sampai di situ saja. Lalu untuk my goals, saya untuk hari pertama itu memerlukan waktu 180 menit untuk memahami video Bapak dan mencari topik atau studi kasus apa yang akan saya angkat nantinya. Dan untuk hari kedua saya memerlukan waktu 133 menit sini untuk mengerjakan sampai prepare question. Untuk file studinya saya memerlukan waktu selama 35 menit. Saya mengangkat tema penambahan fitur meals pre-order pada aplikasi Traveloka, Pak. Untuk SWOT analisnya saya di sini memerlukan waktu selama 8 menit.
Saya di string saya menjawab di advantage, uniqueness, sama selling points. Untuk weakness-nya saya menjawab di limitation sama problem. Untuk opportunity saya menjawab di opportunities-nya. Untuk di trade-nya saya menjawab external trouble. Seperti ini, Pak. Lalu selanjutnya di aplikasi kompetitor saya memerlukan waktu selama 15 menit. Untuk di kompetitornya itu ada Pegi, tiket.com, Agoda, Tiketbox, KAI Akses, sama tiket KAI online. Untuk user review-nya itu dari direct kompetitornya itu rata-rata sama semua, Pak, platformnya. Cuma saya ingin menambahkan platform meals pre-order itu pada Traveloka. Untuk hipotesisnya saya memerlukan waktu 10 menit di sini. Untuk hipotesis nolnya itu masyarakat, personalnya itu masyarakat atau user. Untuk explanation-nya itu terkadang terdapat kendala saat menaiki kereta api karena kalau ingin membeli makanan harus ke gerbong makan atau menunggu petugas keliling, Pak. Untuk hipotesis explanation-nya itu saya memerlukan waktu selama 15 menit di sini. Sama dari hasilnya itu terdapat kesulitan saat ingin membeli makanan di gerbong kereta itu, Pak. Dan keberhasilan fitur ini tidak akan terlaksana apabila tidak dibantu dengan AI yang baik juga. Selanjutnya ke identify behavior variable. Saya memerlukan waktu selama 10 menit. Oke, cukup, Mas. Eh, untuk di case yang pertama ini, di project yang pertama ini sifatnya adalah invent aplikasi baru ya. Oh, aplikasi baru ya, Pak? Sama seperti yang project pertama kemarin, cuma kalau project pertama kemarin kita sifatnya adalah menggunakan teknik elisitasi yang konvensional, kemudian Ya. nanti kita bandingkan sama teknik elisitasi yang menggunakan metode di UX Journey ini, pakai kombinasi dari design thinking. Seperti itu. Oh, berarti ini salah ya, Pak ya? Harus dari aplikasi, intinya buat aplikasi sendiri gitu ya, Pak? Ya, intinya buat Oke, aplikasi. oke. Seperti itu. Tapi nggak masalah, itu kan tadi tinggal dimodifikasi saja kan bisa. Oh Yang iya, Pak, bisa. bagian Bisa. apa? Traveloka. Travelokanya itu ya. Makanya Betul. tadi diganti sama aplikasi yang lain. Oh, untuk studi kasusnya berarti tetap ini nggak apa-apa ya, Pak ya? Membuat aplikasi yang train booking system, tapi ada yang meals booking, pre-order ini ya? Boleh, Oke, Pak. itu boleh. Cuma ya itu Baik. melengkapi, intinya kan kita yang elisitasi yang standar itu kita tambahi sama elisitasi punyanya milikmu itu. Seperti itu. Ya. Ya, cukup. Oke, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Ini boleh keluar kan, Pak ya? Oke, di sini saya menjelaskan untuk UX journey saya. Untuk yang pertama yaitu personality and ability. Di sini saya akan menjelaskan data diri saya dan kemampuan saya. Setelah itu di sini nomor 2 itu goal saya pada hari pertama, yaitu mendapatkan referensi dari jurnal yang sesuai dengan pokok pembahasan yang saya bahas. Terus di nomor 3 ini ada field study. Tadi saya mencari referensi di Google Scholar, yaitu jurnal, dan mendapatkan referensi tentang pencalonan desain antarmuka aplikasi KAI Akses dengan menggunakan metode UCD. Setelah itu nomor 4 yaitu ada SWOT analisis. Itu terdapat ada strength, weakness, opportunity, dan threats. Untuk selanjutnya yaitu ada kompetitor. Nomor 5 itu tidak kompetitornya adalah Traveloka dan lewat tiket.com, dan indirect kompetitornya yaitu ada Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Dan user review-nya saya belum selesai. Terus hipotesisnya
Itu saya menggunakan personal cuma satu, yaitu pelanggan pelanggan pengguna pemesanan kereta api. Itu di explanation-nya terdapat pelanggan dapat menghubungi customer service jika ada kendala dalam pemesanan tiket yang melalui via chat yang tersedia di aplikasinya. Terus hipotesis explanation-nya berdasarkan hipotesis yang di atas, yaitu pelanggan kereta api dirasa seorang pelanggan saat menggunakan aplikasi tersebut untuk pemesanan tiket dan dia baru pertama kali menggunakan aplikasi tersebut akan kebingungan jika ada kendala dalam pemesanan tiket tersebut. Terus ada identified behavioral variable. Yang pertama, bagaimana pemahaman pelanggan terhadap pemesanan tiket dengan aplikasi kereta dengan scale dari tidak paham sampai sangat paham. Dan yang kedua adalah bagaimana penguasaan pelanggan dalam penggunaan aplikasi kereta api, pemesanan kereta api. Terus yang ketiga, bagaimana penguasaan pelanggan dalam menggunakan smartphone. Dan yang keempat adalah pemahaman pengguna masing-masing fitur di aplikasi kereta api tersebut. Oke, cukup. Terima kasih. Tolong dipindah ke buku UX Journey, kemudian direkam dan diberi catatan waktunya ya. Oh iya, Pak, saya mau tanya untuk memindahkan UX Journey cuma merekam saya nulis gitu aja, Pak. Ya, kamu aktivitas kamu mengerjakannya itu direkam, kemudian kalau kamu wawancara atau observasi itu juga direkam. Baik, Pak. Terima kasih. Dimatikan dulu share screen-nya. Selanjutnya silakan. Silakan, Rasvi. Pak, saya mau tanya, ini boleh live nggak, Pak? Atau tetap di Silakan. sini? Boleh, silakan. Rasvi, silakan. Ya Pak, saya terlihat apa ya? Jadi ini saya udah beberapa pindah ke PDF-nya UX Journey. Jadi di sini kalau untuk progres saya sudah membuat personality saya, cuma ini belum saya tambah. Terus untuk aktivitas checklist-nya, ini saya sudah membuat kerjaan untuk field studies-nya, untuk waktunya dan sebagainya sudah saya inputkan. Terus di sini untuk field studies-nya masih saya taruh di dokumen, jadi tentang trainbook system. Jadi untuk field studies-nya masih seperti ini, dan ini beberapa referensi yang sudah saya cari untuk field studies-nya. Cuma di sini progres saya belum sampai ke SWOT analisis yang seterusnya. Mungkin sampai situ dulu. Baik, terima kasih. Diselesaikan sesuai dengan schedule, kemudian dipindah ke buku ya. Ya, Bapak. Baik, terima kasih. Terima kasih, Bapak. Izin. Rasvi, silakan. Menjelaskan tentang UX, my UX journal, my UX diary-nya. Untuk personality dan ability saya Faizal Bahtiar. Saya berkuliah di Universitas Malang. Saya mahir dalam coding. Nah, saya kurang mahir sebenarnya dalam coding dan agak bingung. Untuk activities checklist-nya saya belum selesai. Dan untuk goal-nya hari ini saya membaca untuk hari pertama, membaca artikel, hari kedua menyusun stakeholder, ketiga wawancara, dan keempat itu menganalisis kebutuhan dari yang diwawancara. Sisanya itu saya masih bingung, Pak. Untuk yang field study ini saya agak bingung, Pak. Jadi saya nulis dari apa yang saya baca di artikel atau aplikasi aplikasi KI Akses perlu memastikan pengalaman pengguna. Gunakan aplikasi
untuk merasa nyaman dan efektif. Juga meningkatkan aksesibilitas dan kemudahan dalam memesan tiket kereta. Untuk SWOT-nya saya belum juga, dan untuk kompetitor yaitu direct kompetitornya itu Traveloka dan Pergi-Pergi. Untuk indirectnya yaitu Shopee dan Blibli. Untuk user review itu untuk user reviewnya itu Tokopedia, Pak. E-commerce di Tokopedia. Dan hipotesisnya yaitu pelanggan ingin akses yang tidak membingungkan, sekaligus mudah dan cepat untuk diakses. Hipotesis explanation-nya, pelanggan ingin fitur yang tersedia sederhana dan mudah supaya tidak membingungkan pelanggan. Identify behavior variabelnya. Pertama, seberapa singkat pemahaman pelanggan dalam melakukan pemesanan. Penguasaan pelanggan dalam menggunakan aplikasi, penguasaan dalam menggunakan aplikasi di smartphone-nya. Ini enggak kurang, Pak. Pemahaman masing-masing fitur dalam aplikasi. Untuk variable explanation, Cukup, Mas? apa, Pak? Cukup. Oh ya, baik, Pak. Terima